Makanya kalau saya saking cintai sama Indonesia, apakah Indonesia akan meng-hire saya sebagai angkatan? Enggak kan? Dengan pendeknya saya, iya kan? Tidak. Di sini karena kemampuan yang kita miliki, artinya kita diakui dengan kemampuan yang kita miliki. Dan satu hal lagi, gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Oh, keren. Maksudnya Dia saya yang dapat dibayar bonus loh. pula. Kita bersinar BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reaction kali ini, dan kita akan nonton satu video yang keren guys. Gagal di Indonesia tapi berjaya jadi askar guys di luar negara, tambahan pula di USA. Dan yang menarik dia, ini adalah wanita guys, wanita dari Indonesia. Jadi memang semangat juang itu, kalau orang Indonesia tidak kira lelaki perempuan kanak-kanak semua semangat juang mereka sangat tinggi lah, tinggi, dan nasionalis dorang pun luar biasa sekali. Jadi kita akan nonton video yang satu ini. Pastikan kawan-kawan nonton sampai tamat agar tidak jadi sebarang salah paham. Ojo lali guys di subscribe channelku. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan saya doakan teman-teman yang menonton ini dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton video ini guys. 1, 2. Di Indonesia ditolak jadi karena kurang tinggi. Wanita ini malah keterima di Amerika jadi Letkol US Army. Rosita Baptiste, seorang perempuan asal Indonesia, berhasil meraih prestasi gemilang sebagai Letnan Kolonel di Angkatan Darat Amerika Serikat. Pencapaian ini terasa semakin luar biasa mengingat di Indonesia, Rosita tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan TNI atau Polri karena tinggi badannya yang hanya sekitar 149 cm. Keterbatasan fisik yang menjadi hambatan di tanah air justru tidak menghalangi langkahnya untuk meniti karier militer di negeri Paman Sam. Rosita memulai perjalanan militernya di US Army dengan pangkat kopral sebelum akhirnya menapaki jenjang karier hingga mencapai pangkat letnan kolonel. Wih, luar biasa guys. Berbeda dengan sistem di Indonesia, Rosita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk bergabung dengan militer AS. Sebaliknya, ia justru menerima bonus pendaftaran sebesar $7,000 AS atau sekitar 114 juta rupiah, sebuah hal yang tak terbayangkan di negara asalnya. Dalam sebuah video yang diunggah ke berbagai sosial media, salah satunya Instagram, Rosita mengungkapkan bahwa dirinya sempat bercita-cita menjadi jaksa atau anggota Polwan di Indonesia. Namun aturan mengenai tinggi badan minimum membuat impian tersebut tak bisa terwujud. Meski begitu, semangat dan kegigihan Rosita tidak padam. Ia memilih merantau ke Amerika untuk mencari peluang yang lebih besar. Perjalanan Rosita menuju kesuksesan tidaklah mudah. Sebelum bergabung dengan US Army, ia harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Luar biasa guys. Pekerjaan tersebut sempat membuatnya merasa sedih, bahkan ia menghubungi ibunya di Jakarta untuk meluapkan perasaannya. Oke guys, gagal di tempat sendiri, tetapi tidak berarti gagal terus guys. Orang yang terus berusaha ini pasti akan ada balasan ataupun ada hasil daripada orang yang sabar, sentiasa berjuang. Jadi di Indonesia dia gagal guys, Rosita Baptiste, susah sebut nih guys, macam mana sebut nih. Jadi dia gagal di Indonesia untuk menjadi Polri dan juga bergabung bersama TNI karena keterbatasan fisikal. Tapi berkat dia punya kemauan yang tetap mau menjadi militer, siapa sangka guys, rezeki dia di luar dan bisa menjadi sampai mendapat pangkat yang berkedudukan lah di militer USA. Jadi inilah bagi saya luar biasa sekali guys ya. Ini membanggakan orang-orang Indonesia kalau menurut saya. Biarpun yalah, setiap negara pasti ada dia punya requirement
ataupun keperluan gitu untuk bergabung sama ada Polri ataupun militer gitu kan, TNI. Tapi siapa sangka dengan kesabaran ya sanggup jadi pembersih, tukang cuci semua untuk kumpul duit untuk bergabung bersama militer US guys. Ini luar biasa sekali cerita nih guys, menginspirasi, benar-benar menginspirasi guys. Sampai ada temu bual yang dilakukan sama dia. Kita sambung nonton. Dia lulus dari Fakultas Hukum USU. Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, jurusan perdagangan internasional. Dan ketika lulus saya bekerja di beberapa perusahaan di Jakarta, terus bekerja sebagai wartawan. Wartawan ya. Wartawan di majalah Bisnis dan Ekonomi, Warta Ekonomi. Iya. Saya bergabung dengan Warta Ekonomi tahun 1997. Dan kemudian pindah ke Amerika tahun berapa? Tahun 2000 September saya pindah ke sini karena menikah dengan pria Tahun 2000 Amerika. ya. Tahun 2000. Jadi kesini karena cinta ya? Benar, cinta yang membawa saya ke Amerika. Waduh, ada lagunya itu. Saya orang Batak, ya kan? Orang Batak itu mulutnya aja yang jeber, hatinya mah bersih-bersih ya. Hatinya rinto Nah, ya? ada yang hatinya rinto, iya, bisa, ya kan? Ya saya orang Batak dan saya bangga. Makanya selama di angkatan itu saya kenalin masalah Indonesia. Kalau masalah hati ya, lahir dan besar di Indonesia, itu tetap kita cinta Indonesia. Cinta Indonesia. Ya kan? Gitu. Terus kita juga lihat apakah maksudnya kita cinta tapi tidak boleh membabi buta ya kan? Cinta. Misalnya kalau saya saking cinta sama Indonesia, apakah Indonesia akan meng-hire saya sebagai angkatan? Enggak kan? Dengan pendeknya saya, ya kan? Tidak. Di sini karena kemampuan yang kita miliki, artinya kita diakui dengan kemampuan yang kita miliki. Dan satu hal lagi, gue tuh nggak bayar masuk angkatan gue yang dibayar. Keren. Maksudnya Dia saya yang dapat dibayar bonus loh. pula. Masuk angkatan $7.000, berapa ribu dolar Tidak gitu. mengeluarkan uang. Nggak ngeluarin, malah dikasih duit gitu. Sementara ya kita sudah tahu bagaimana budaya yang beda ya. Maksudnya cinta kepada Indonesia itu tetap. Pertama kali saya kerja harus bersihin restroom, saya nangis. Saya bilang sama ibu saya telepon mama di Jakarta. Gak kebayang saya ke Amerika harus bersihin WC. Tapi ya itulah hidup ya. Anakku itu lahir pertama kali itu belajar bahasa Indonesia. Jadi lancar dong sekarang anaknya juga. Lancar, anak gue itu begitu lahir jebrol, boom, bahasa Indonesia. Ibu, uang udah gede begitu manggilnya masih ibu. Sampai sekarang manggilnya ibu sama ayah. So saya kepikiran, suami saya kebetulan dia juga dulu di Angkatan Darat hanya Amerika. Dia bilang, kenapa kamu nggak gabung ke Army aja? Mereka nggak bakal tanya udah punya pengalaman kerja apa belum, gitu kan? Ternyata benar. Maksudnya ketika saya coba mau gabung ke angkatan, saya masuk ke recruiter office, megang tertarik mau gabung angkatan. Mereka tuh nggak lihat tinggi badan, nggak lihat jenis kelamin. Mereka bener, saya tolongin, kata gitu. Jadi pas ujian nilainya cuma 29, padahal untuk lulus 31. Loh, tinggal sedikit kurang 2 aja ya. So saya kalah ujian pertama. Tapi apakah itu mematahkan semangat saya? Enggak. Maksudnya saya tanya berapa lama lagi saya baru boleh ambil ujian berikutnya? Coba lagi. Harus tunggu 30 hari. Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi. Lewat. Satu hal yang sangat saya sangat lihat gitu ya. Mungkin ketika di Indonesia saya nggak bisa gabung angkatan karena saya pendek. Saya bahkan nggak bisa masuk misalnya jadi jaksa. Kan jaksa di Indonesia juga harus tinggi tertentu loh, ya nggak? Oh, saya kurang tahu malah mungkin. Correct me if I'm wrong. Maksudnya saya nggak tahu, tapi dengar begitu, tapi nggak tahu lah ya betulnya, ya kan? Ada juga dulu keinginan pengen jadi polwan, tapi kan nggak mungkin jadi polwan kecil begini, ya kan? Artinya dari segi tinggi badan saya sudah di stop, nggak bisa berkarir jadi polwan atau jadi tentara. Tapi di sini saya pendek kecil mungil gini. Lewat ujian tertulis, lewat ujian fisik, mereka lihat kan kemampuan di otak. Ya, maksudnya ada kemampuan. Mau jadi apa lu? Ada opportunity. Kalau cinta jangan suruh milih istilahnya. Kita nggak boleh suruh milih. Mau milih Indonesia jangan suruh pilih. Karena kita biarkan aja. Iya, maksudnya kita mencintai dua-duanya dengan dengan proporsi masing-masing. Iya. Betul. Wah guys, ini betul-betul membuka mata saya guys. Betul-betul menginspirasikan lah. Bayangkan
walaupun keterbatasan fisikal, tapi dengan kecekalan hati itu bisa mencapai cita-cita yang dia mau juga. Saya sangat kagum dengan cerita yang satu ini. Dan ini adalah wanita dari Indonesia. Sudahlah, wanita dari Indonesia, suku Batak pula. Jadi kalau orang-orang Batak memang kalau dia bercakap kuat kan, tapi hati orang semua bagus-bagus guys. Macam juga dalam video ini. Dan ini benar-benar buat saya rasa terharu dan rasa terkesan lah gitu. Sebab siapa sangka guys rezeki bukan di tanah sendiri tapi di tempat lain. Masya Allah guys. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Apa pendapat kawan-kawan? Komen di ruang komentar di bawah. Saya suka kalau kawan-kawan semua berkomentar di ruang komentar di bawah. Dan sampai kita ketemu lagi di episode akan datang. Sampai jumpa. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Semoga video yang saya bawakan ini menghibur insya Allah. Dan sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.